Kompasi Media, reach the world. Shalom semua, saya Helena Grace, pengacara siaran Kompasi Media pada Sabat ini. Saya ingin mengucapkan selamat hari Sabat kepada semua saudara-saudari dalam Yesus Kristus yang menonton siaran Kompasi Media untuk Sabat ini, yaitu Sabat ke-6 pada triwulan yang pertama untuk tahun 2023. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam sahabat terindah, saya ucapkan sekali lagi, sudah pasti 6 hari yang lalu kita semua ada melalui suka duka dalam kehidupan kita. Namun mari kita ucapkan syukur bersama-sama karena pada hari Sabat yang indah ini kita dapat memuji nama Tuhan sekali lagi melalui siaran Kompasi Media. Tuhanlah sumber kekuatan dan penyembuh segala duka cita. Jadi marilah kita terus mengikut jejak Tuhan sampai Maranatha. Amin. Seperti biasa, kita akan dihiburkan dan diangkat semangat rohani dengan beberapa buah lagu. Lagu pertama akan disampaikan oleh Elvina Edson. Dengan ini saya mempersilakan. Indahnya hadirat-Mu, manisnya kasih-Mu, hangatnya cinta-Mu, tenggelamkan aku. Tenanglah aku di dekat-Mu, menikmati hadir-Mu. Teduhlah aku dalam pelukan-Mu, ingin selalu dekat-Mu. Indahnya hadirat-Mu, manisnya kasih-Mu, hangatnya
Terima kasih dengan lagu daripada Cek Elvina Edson, lagu pujian sebentar tadi. Pada masa ini kita akan meneruskan pujian kepada Tuhan melalui lagu yang kedua, yaitu yang akan disampaikan oleh Pastor Tong Ming. Dengan ini saya mempersilakan. Hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Amin, puji Tuhan lagu daripada Pastor Tong Ming yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Puji Tuhan, saudara-saudari, marilah kita terus mendengarkan lagu selanjutnya, yaitu lagu yang ketiga. Lagu yang ketiga akan disampaikan oleh Three Angels. Dengan ini saya mempersilakan Three Angels. Hi, we are the Three Angels. So today kami akan mempersembahkan sebuah lagu yang bertajuk Apabila Damai. Apabila damai perjalananku, atau ombak keras memalu, apapun nasibku, aku berseru, baiklah, baiklah bagiku. Baiklah, baiklah jiwaku, baiklah, baiklah bagiku. Meskipun si jahat menggoda aku, percaya ku tetap teguh, karena Yesus akan datang membantu, darahnya tertumpah bagiku. Baiklah, baiklah jiwaku, baiklah, baiklah bagiku. Segala dosaku ditanggung Yesus di atas kayu salibnya. Sekarang aku bebas oleh kuasanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Baiklah, baiklah jiwaku, baiklah, baiklah bagiku. Baiklah, baiklah bagiku. Terima kasih kepada 3 penyampai lagu sebentar tadi, yaitu Jack Elvina Edson, Pastor Tong Ming, dan juga Three Angels sebentar tadi pada awal siaran Pamasi Media pada Sabat ke-6 ini. Seterusnya, lagu puji yang kita nikmati sebentar lagi sebelum mendengar berita mission akan disampaikan oleh Choir Belia. Selepas itu, saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Dipersilakan lagu pujian daripada Choir Belia. From lands of the sunrise, from lands of the sea, though oceans divide us and miles lie between, together in spirit we shepherds of all, round Bethlehem's cradle our heads
Amin dengan lagu choir daripada choir Belia SDA Puhu sebentar tadi. Pada sahabat ini, mari saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, sebentar nanti kami akan mendengar cerita mission. Biarlah Engkau memberkati apa yang akan kami dengar agar kami dapat gunakannya dalam kehidupan kami. Semua ini saya serahkan dalam nama anak Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Di siaran sahabat ini, kita akan berpeluang lagi mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh seorang remaja, yaitu Cek Acha Ibin. Sahabat-sahabat kita disajikan dengan cerita kesaksian yang mendorong iman kita. Saya mempersilakan Cek Acha. Tajuk berita mission sahabat ini ialah Kelas yang Mengubah Hidup, bagian 1 dari negara Tanzania. Kisah hidup Henry. Henry bukan anggota gereja Seventh-day Adventist, tetapi orang-orang Adventist terus menggalakkannya untuk belajar perakaunan di University Arusha yang dikendali oleh Gersia di Tanzania. Bagaimanapun, Henry mendapati bahwa dia tidak dapat mendaftar di University Adventist karena dia tidak mempunyai dana yang mencukupi. Dengan kekecewaan yang besar, dia memikirkan masa depannya. Seorang pastor Adventist mendengar tentang keadaan sukar yang dia hadapi dan memberikan dia galakan. Teruskan berpikir tentang pergi ke University Arusha, katanya. Keluarga pastor itu juga mengesah Henry untuk tidak berputus asa. Henry memohon bantuan keuangan kerajaan untuk pendidikannya. Dia menunggu dan menunggu. Beberapa bulan berlalu tanpa kabar tentang permohonannya, penantian yang menyakitkan. Kemudian, University Arusha menghubunginya dengan berita yang menggembirakan. Kerajaan telah meluluskan permohonan Anda untuk mendapatkan bantuan keuangan sepenuhnya, kata seorang pastor university. Sila laporkan diri ke University Arusha untuk kemasukan dan pendaftaran. Henry tiba di kampus dengan harapan yang besar. Dia mempunyai rancangan untuk mencapai banyak perkara yang besar dan indah selepas tamat pengajiannya. Dia berumur 22 tahun, seluruh masa depannya berada di hadapannya. Anggapan pertamanya tentang University Arusha adalah baik. Kampus ini mempunyai pemandangan yang indah dan terletak berhampiran dengan Taman Negara Arusha. Sesekali dia melihat kuda belang dan kujang berkeliaran di dalam kampus. Gunung Meru, gunung kelima tertinggi di Afrika, menjulang tinggi di sebelah timur. Dan pada hari yang cerah, dia dapat melihat gunung tertinggi di Afrika, Gunung Kilimanjaro dari tingkap bilik darjah. Beliau mendapati bahwa University Arusha mempunyai badan pelajar antarabangsa dengan golongan muda datang dari Kenya, Rwanda, Uganda, Botswana, Republik Demokratik Kongo, dan dari tempat-tempat lain. Dia tertarik untuk mengetahui tentang pelbagai budaya negara-negara Afrika yang lain. Dia terutamanya menyukai guru-guru. Apa yang mengejutkannya, kebanyakan guru-guru tinggal di kampus dan mudah dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Walaupun selepas waktu kelas biasa, gaya pengajaran mereka mengingatkannya tentang cara ibu bapa mengambil berat terhadap anak-anak. Guru-guru melayaninya seperti seorang anak. Setiap kelas dibuka dengan doa. Dia fokus dalam pelajarannya di University Seventh-day Adventist itu. Semasa dia belajar, dia menghabiskan banyak masa membandingkan
iman Adventis. Dengan tradisi agama keluarganya sendiri, dia mendapati dirinya tertarik kepada iman Adventis. Dia tidak pernah terlepas ibadah Sabat, pertemuan doa malam, Rabu, dan Minggu berdoa. Namun, dia tetap menghadiri kebaktian gerejanya pada hari Ahad. Dia menganggap dirinya sebagai ahli yang taat dalam denominasi keluarganya. Bahkan, dia berkhidmat sebagai bendahari klub pelajar yang sama denominasi gereja dengannya di University Arusha. Bagi Henry, salah satu tarikan kepada kepercayaan Adventis adalah hidangan yang disajikan di kafeteria University. Tukang masak menyediakan makanan vegetarian yang ketat. Sebelum tiba di University, Henry telah membaca bahwa diet manusia yang ideal terdiri daripada biji, buah-buahan, dan sayur-sayuran, dan tanpa daging. Belajar di University memberinya peluang untuk mempraktikkan apa yang dibacanya sebelum ini. Selepas 3 bulan mengamalkan diet vegetarian yang ketat, dia tidak melihat sebarang perubahan pada kesehatannya. Kemudian, pada satu hari, dia dijemput oleh rekan-rekan untuk makan tengah hari daging kambing di luar kampus. Malam itu, Henry tidak dapat menumpukan perhatian. Dia bersusah payah untuk belajar. Dia merasakan doanya lemah. Dia tidak tidur nyenyak. Itulah saat dia memutuskan bahwa diet vegetarian adalah yang terbaik untuknya. Henry terkejut melihat bagaimana Adventis merayakan perjamuan Tuhan. Dia tidak pernah melihat orang berpasangan dua-dua untuk membasuh kaki. Membasuh kaki digabungkan dengan makan roti dan minum jus anggur. Memberinya pemahaman baru tentang arti pengampunan sejati dan kerendahan hati sepenuhnya. Petang Sabat adalah lebih istimewa. Guru-guru dan para pelajar lain sering menjemputnya untuk makan tengah hari. Dia terkejut karena tiada siapa pernah bertanya sama Ada, dia seorang Adventis sebelum menghulurkan jemputan. Kepadanya, selepas makan tengah hari Sabat, dia menghadiri program petang di gereja besar University atau keluar untuk berjalan-jalan menikmati alam semula jadi. Kadang-kadang, dia hanya menyanyi dengan rekan-rekan sehingga matahari terbenam. Sementara bulan-bulan berlalu, dia mendapat pandangan tentang cara hidup baru bersama Kristus yang mengubah hidupnya. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu memperluaskan University Arusha dengan pembinaan Dewan Serbaguna yang sangat diperlukan. Terima kasih kerana merancang memberi persembahan dengan murah hati yang akan membantu memperkenalkan pelajar seperti Henry kepada kehidupan baru bersama Kristus. Kisah Henry akan berakhir minggu depan. Amin, puji Tuhan dengan berita mission yang sudah kita nikmati bersama yang bertajuk Kelas yang Mengubah Hidup. Saya pasti kisah tentang Henry yang sebelumnya adalah bukan Adventis, tapi akhirnya kelas pengajiannya telah mengubah hidupnya. Luar biasa dan puji Tuhan. Sebentar lagi, kita akan dilayani dengan sebuah lagi lagu pujian.
Sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini, lagu pujian ini akan disampaikan oleh Pastor Ben Brian Robit. Saya mempersilakan. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami, dengar doa kami, dengar doa kami. Amin. Puji Tuhan dengan lagu daripada Pastor Ben sebentar tadi. Pada saat ini, mari kita berdoa. Dan saya akan pimpin kita dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih atas peluang dan masa yang telah Engkau berikan. Sebentar nanti kami akan mendengar khotbah. Biarlah apa yang akan kami dengar dapat kami mempraktikkan dalam kehidupan kami. Berkatilah juga pengkhotbah kami, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sesuai dengan kehendak-Mu. Ini saja doa saya, Bapa. Terima kasih Engkau telah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Tibalah saat yang kita nantikan, yaitu mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Elder Kutai Sinting yang merupakan Elder Jabatan Pembangunan Gereja SDA Puhus. Maka dengan itu, marilah kita semua menyediakan hati dan pikiran kita untuk mendengar khotbah. Saya mempersilakan pembicara kita. Salam, selamat pagi dan selamat hari Sabat bagi semua pendengar Pemasi Media. Dan pagi ini saya dengan sukacita karena diberikan kesempatan untuk menyampaikan satu tajuk pelajaran yang saya kongsikan bersama dengan kita di dalam ruang Pemasi Media kali ini. Jadi tajuk pelajaran yang saya kongsikan kepada kita semua yang bertajuk akan bertobatkah dunia. Sebelum saya teruskan pelajaran ini, saya ingin membawa kita untuk berdoa agar Tuhan memimpin saya dan Anda yang mendengar dalam Pemasi Media ini untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang memiliki alam semesta, dan Engkau telah menyediakan hidup yang indah ini, sehingga pada saat ini Engkau telah memberikan waktu untuk saya dapat mengungsikan firman-Mu, dan biarlah apa yang saya katakan ini Engkau telah mengendalikan lidah dan pemikiran serta hati saya, agar saya dapat sampaikan firman Tuhan yang sudah disusun atur ini, supaya menjadi berkat bagi setiap pendengar Pemasi Media dan juga setiap yang ada bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengampuni dosa dan kekurangan kami di hadapan-Mu, sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Kristus, ini pelajaran yang saya pilih untuk kongsikan kepada Anda pada pagi ini adalah satu pelajaran yang mengingatkan kita di mana kita sudah berada di akhir zaman, dan ada titah nyata bahwa segala macam kejahatan sedang bertambah-tambah pada masa ini, dan orang akan dibutahkan dan dipekahkan atau tidak memiliki mentalitas supaya tidak menyadari keadaan-keadaan dunia. Dan dunia segera merupakan keadaan-keadaan yang biasa pada zaman Nuh sebelum air bah. Jadi apakah keadaan di zaman Nuh sebelum air bah ini? Keadaan apakah yang berlaku pada zaman Nuh? Dan kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5 sehingga 11 yang berbunyi demikian, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, apapun bumi itu telah rosak di hadapan Allah dan penuh dengan keresahan. Itu adalah penyertaan dan memberitahukan kepada kita di mana bumi ini akan menuju ke satu masa yang sukar ataupun kekacauan di dalam dunia ini, di akhir zaman ini. Dan sebelum kedatangan Kristus, keadaan-keadaan apa yang dapat kita harap kita lihat? Dan di sini mengatakan di dalam Lukas 17 ayat 26 sehingga 30 mengatakan, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka akan minum, mereka kawin dan dikawinkan,
sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Inilah ayat yang memberitahu kepada kita bagaimana keadaan ini akan berlaku di akhir zaman ini apabila sudah tiba masanya. Dan apakah dunia ini ditakdirkan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Sedang di dalam ayat 2 Timotius 3 ayat 13 mengatakan, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ini adalah pemberitahuan di mana keadaan manusia di akhir zaman ini. Bagaimana keadaan kehidupan manusia pada akhir zaman ini. Dan kita diberikan satu petunjuk ataupun peringatan tentang keadaan yang akan berlaku di hadapan kita. Bahkan mungkin pada ketika ini juga ia sudah akan berlaku di dalam dunia kita. Bagaimana sikap kebanyakan manusia terhadap kebenaran? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 5 mengatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sihat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telingahnya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini adalah pemberitahuan kepada kita di mana walaupun bagaimana keadaan di dunia ini, di sekeliling kehidupan kita, tetapi Tuhan memberitahu kita, kita harus menguasai diri kita dan kita akan meneruskan pelayanan kita dalam pekerjaan Tuhan. Baik, bagaimana Yesus menyatakan bahwa sebelum kedatangan Kristus tidak akan ada waktu untuk bertobat bagi dunia. Mari kita baca dan lihat di dalam tulisan Matius, tulisan Rasul Paulus di dalam Matius 24 ayat 30 dan juga Wahyu 6 ayat 14 dan 17. Saya percaya saudara dan saudari dapat melihat dan mengetahui apa yang dinyatakan di dalam ayat yang saya petik untuk kita renungkan bersama pada pagi ini. Jadi pemberitaan Injil tidak ditakdirkan untuk mengadakan pertobatan dunia. Injil diberitakan menjadikan saksi sesudah pemberitaan kebenaran kemudian Kristus kembali. Dalam Matius 24 ayat 14 inilah yang dikatakan di mana kita harus diberitahu dengan selengkapnya dan seluruh dunia ini akan mengetahui tentang kebenaran dan kasih Yesus. Dan sebelum itu, sebelum firman Tuhan ini ataupun perkataan Tuhan ini, kebenaran ini diberitakan di seluruh dunia, Tuhan tidak akan datang karena Dia akan memberikan kesempatan bagi setiap orang yang mendengar dan menantikan saudara dan saudari untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan dan bersedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita. Jadi penduduk di dunia pada akhir zaman ini dapat dibagikan atas dua kelompok. Ada orang-orang yang menantikan kedatangan Kristus kedua kali, tetapi mereka tidak mengharapkan Kristus mengakhiri dunia sekarang ini. Artinya orang yang kelompok pertama ini,
mahu kedatangan Yesus yang Yesus akan datang, tetapi tidak mengakhiri akan dunia ini yang ada sekarang ini, tetapi memerintahnya, memberikan kesempatan kedua kepada bangsa-bangsa. Dan ada orang-orang yang menantikan hari Tuhan. Ini adalah akhir dunia, kedatangan Kristus, hari kehancuran. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Jadi kita lihat di dalam Alkitab, Jefaya 1 ayat 14. Allah menolong kita supaya kita bersedia untuk kedatangannya yang kedua kali. Semoga pelajaran yang saya kongsikan kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan ini dapat membantu kita untuk bagaimana kita bersedia dan bagaimana kita menguasai kehidupan kita agar kita bersedia untuk kedatangan kedua kali, untuk kedatangan Yesus yang kedua kali, agar penantian kita untuk kedatangan Yesus kedua kali ini tidak sia-sia. Bahkan kita sudah cukup bersedia dalam kehidupan kita dan cukup bersedia dalam dua persediaan. Pertama adalah kita bersedia untuk menghadapi kehidupan yang sukar di hadapan kita, dan yang penting adalah menyediakan kehidupan kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita akan bersama-sama dengan Yesus bila mana kita didapati di dalam keadaan yang rohani bila Yesus datang menjemput kita semua. Semoga pelajaran itu menjadi berkat kepada kita semua. Amin, puji Tuhan. Dengan khotbah Elder Kutai Sinting sebentar tadi, kita harap khotbah yang disampaikan tadi dapat kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga kita sama-sama telah diberkati dengan khotbah sebentar tadi. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih Elder Kutai atas pelajaran tadi. Bagi mengakhiri siaran Pamasi Media pada sabat ini, saya mempersilakan sekali lagi seperti sabat lalu Elder Doni untuk mengakhiri siaran Pamasi Media pada sabat ini. Selepas itu, Elder Kutai akan memimpin dalam doa penutup pada sabat ini. Dipersilakan lagu pujian penutup terlebih dahulu oleh Elder Doni. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senam hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum
Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Ini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu, karena kemurahan-Mu, kasih-Mu kepada setiap satu kami Tuhan, bahkan kepada seluruh dunia. Sehingga Engkau telah memperingatkan kami bagaimana kami bersedia untuk menghadapi keadaan kehidupan kami yang akan berlaku di hadapan kami nanti, yang amat sukar untuk kami hadapi. Namun kami berharap dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan kami dapat bertahan sehingga kepada akhir hayat kami, bahkan sehingga kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkati setiap pendengar yang mendengar dengan pelajaran ini Tuhan, agar mereka juga akan mendapat bahagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Semoga Tuhan memberkati satu persatu kami, dan kami dapat bersedia untuk kedatangan-Mu. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, dan kami persembahkan doa kami ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Sampai kita jumpa lagi Sabat depan, yaitu Sabat yang ke-7. Mohon subscribe channel ini, Pamasi Media, dan kongsikan berkat ini kepada orang lain. Terima kasih buat semua yang telah melayani siaran rohani ini pada Sabat ini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi, Pamasi Media menjangkau dunia. Shalom, Tuhan menyertai kita semua.